Kenapa asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu? Jawabannya ada pada innahu huwas sami'ul basir, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Mendengar apa? Oleh para ulama, sami'un ini ditafsirkan sebagai zat yang maha mendengar keluh kesah Rasulullah. Keluh kesah apa? Keluh kesah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai nabi terakhir yang nutup. Ini berkeluh kesah. Kenapa? Karena yang ditutup ini masih belum mau ditutup. Karena khatamul anbiya wal mursalin ini menutup millata Ibrahim, mau ditutup. Tapi ternyata masih ada dua yang eksis waktu itu. Siapa yang eksis? Nabi Musa punya umat namanya Yahudi dengan kitab Taurat. Nabi Isa dengan umatnya namanya Nasrani. Jadi Nabi ini mau nutup, tapi masih ada dua yang eksis. Yang Nasrani pusatnya di Vatikan, yang Yahudi menyebar ke beberapa negara di Timur Tengah. Dua-duanya ini nggak bisa ditutup karena dua-duanya enak. Hidupnya sudah enak, megang Al-Quran, memegang Taurat enak. Menjadi kelompok-kelompok di dunia yang sakti-sakti ini hebat, nggak ada yang bisa ngalahkan. Apalagi tarekat-tarekatnya orang Yahudi namanya tarekat Kabbalah yang bersumber dari kitab Talmud. Kitab Talmud itu ringkasan kitab Taurat. Mursyid-mursyidnya torekohnya namanya mursyid Kabbalah ini kuat-kuat. Ada dulu yang pertama namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu bisa mindah sesuatu tanpa menyentuh. Jadi sampean di sini itu menghalangi jalannya Bal'am itu, Bal'am jengkel itu kalau celing itu sampean sak kampung itu pindah Garut. Ilmunya Bal'am. Makanya nggak ada perempuan cantik berani menghina Bal'am. Begitu menghina Bal'am, celing pindah ke kamarnya Bal'am. Coba kalau ilmu itu masih ada ya, asik kayaknya. Celing pindah. Nah, ini punya tarekat, namanya tarekat Kabbalah. Bahkan sampai hari ini kelompok ini eksis di dunia. Punya mursyid yang sangat kuat di Amerika namanya Inguswan. Inguswan ini mampu mindah tanknya Soviet waktu perang dingin dengan Amerika. Makanya Amerika kemudian nanya, benarkah dia orang hebat? Diakah orang sakti kalau sekarang? Nggak ada yang percaya. Gedung parlemen apa itu, tukang sulap. Akhirnya ini Inguswan marah, datang ke gedung parlemen Amerika bawa labu isinya petir. Satu gedung parlemen bubar itu karena dites petir beneran. Akhirnya sama Amerika diangkat menjadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Dikasih nama Star Wars, titipkan di CIA, dibuka tahun 76, ditutup tahun 96. Sekarang pensiun di Amerika, bikin sekolahan sihir namanya Brotherhood of Snake. Muridnya yang paling pinter namanya David Copperfield. Nah, pengikutnya sekarang Kabbalah ini menjadi idola anak muda. Semua mencintainya. Siapa dia? Lionel Messi, pemain sepak bola. Itu salah satu pengikut Kabbalah. Yang Nasrani juga kok enak hidupnya, pegang Injil, punya pusat kota besar namanya Vatikan, dan pernah menjadi penakluk dunia lewat imperialisme. Maka dua-duanya enak. Yahudi Nasrani ini dari dulu sudah nggak ada yang bisa ngalahkan. Karena nggak ada yang bisa ngalahkan, bangsa manapun diajak tawur sama Yahudi Nasrani ini dan kalah. Terakhir cari musuh ke Eropa, negara besar namanya Romawi diajar sama Yahudi dan Nasrani. Padahal orang Romawi sudah punya Tuhan besar namanya Zeus. Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, beranak Hercules.
ocar kacir. Makanya kemudian orang Romawi mengambil Taurat, mengambil Injil dari Old Testament dan New Testament. Akhirnya berani perang, plak-pluk. Akhirnya kemudian Hawariyun kalah, kembali ke Timur Tengah. Akhirnya orang Romawi memenangkan perang itu, sehingga kemudian dia bergeser ke beberapa negara. Lah inilah, karena menang. Akhirnya Romawi begitu menang bangkrut. Karena bangkrut dia mengembargo emas. Emas tidak boleh keluar dari Romawi. Akibatnya apa? Dunia mengalami kelangkaan emas. Karena dunia mengalami kelangkaan emas, maka bangsa yang paling kerasa bangsa Romawi, bangsa India. Karena orang India dikit-dikit emas, bikin gigi emas, bikin gelang emas, anting-anting emas, hidung aja emas. Karena India kelangkaan emas karena diembargo Romawi, maka kemudian orang India perang berebut emas. Hasilnya apa? Ras Weda kalah, yang menang ras Arya. Ras Weda keluar dari India mengembara mencari emas, terdampar di sebuah pulau namanya Pulau Maldiv, dipimpin Kudunga, bikin kerajaan namanya Salangkanaya. Punya anak namanya Mulawarman, mencari emas, terdampar di ujung timur Kalimantan, bikin Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman, cari emas, terdampar di ujung kulon, bikin Salokonegoro. Punya anak Purnawarman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha, geser ke daerah Galuh sini nih. Nah, Sinasanaha punya anak Sanjaya, pindah ke pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan Mataram. Dari situ lahir bangsa besar, bangun Borobudur dan teman-temannya. Sampai akhirnya pecah dua, yang satu pindah ke Palembang menjadi Wangsa Sailendra, memperkuat Sriwijaya. Yang pindah ke timur Sindok, memperkuat kerajaan di timur, pecah di mana-mana, bersatu dalam kerajaan Singasari. Makanya Singasari menjadi negara besar, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Jadi nenek moyang kita bukan bangsa kecil, tapi bangsa besar, penakluk dunia. Makanya jangan pernah merasa malu menjadi orang Indonesia, bangsa besar. Apa yang dimiliki oleh orang Eropa, oleh orang lain, kita juga punya. Cina punya Sampai Ingtai, kisah cinta yang mengharukan. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Kita juga punya kisah cinta. Apa itu? Dayang Sumbi, Sangkuriang. Punya kisah cinta Andi-Andi Lumut juga ada. Cinderella, kita punya kisah sama, bawang putih, bawang merah. Sana punya Samson, sini punya Sangkuriang, Bantung Bondowoso, si pahit lidah. Sana punya kisah yang namanya Kura-kura Ninja. Kita juga punya kisah yang namanya Kancil Nyuriti Timun. Apa yang kita tidak punya? Semua punya. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik tuf atau terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Apa yang tidak punya kita? Punya semuanya. Kita memiliki semuanya. Apa yang tidak ada di sini? Beraneka macam makanan. Ada makanan berupa nasi, ada makanan berupa jagung, ada berupa gadung. Hanya orang Indonesia yang bisa makan gadung. Tahu gadung? Tahu gadung? Gadung itu makanan yang paling ekstrim, nggak ada orang bisa makan. Karena jangankan manusia, ulet aja gak doyan itu.